Tapi anehnya para Wahabi suka dia sholat di masjid-masjid Aswaja di belakang imam pula tuh. Udah tahu lah imamnya itu masuk neraka. Udah tahu lah imamnya itu melakukan bid'ah, baca zikir berjamaah subhanallah subhanallah Allah akbar. Itu kan bid'ah menurut kalian itu masuk neraka. Tapi kalian Yang sholat mungkin di belakang. mudah juga adalah dengan menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya kita memegang sholat sambil kita megang mushaf ya, bisa kita begini oke-oke saja, atau kita begini insyaallah enggak ada masalah, kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan salat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan tinggal kita pegang ajaran Nabi Muhammad SAW. Islam telah sempurna. Selama Nabi Muhammad SAW masih hidup, Islam telah disempurnakan dan telah dicukupkan nikmatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih menganggap ajaran Nabi Muhammad kurang, membuat amalia-amalia baru? Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dari Pras, kembali lagi buat pernyataan-pernyataan yang saya kira itu keliru ya. Dari latar belakang dia yang pesilat, berani mengatakan maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, dan lain sebagainya. Di video ini saya coba menjawab tudingan-tudingan bid'ah yang disampaikan Harry Pras kepada maulid Nabi yang bid'ah itu katanya. Tudingan-tudingan ustaz-ustaz Wahabi tentang maulid itu bid'ah. Mudah-mudahan video ini membuka cakrawala para pembenci Nabi, para pembenci maulid Nabi, supaya kedepannya tidak berpikir lagi bahwa maulid itu bid'ah. Memang saya jujur tidak menerima hati saya menolak bahwa kalau ada orang buat peringatan maulid Nabi ada acara joget-joget, ditayangkan di maulid Nabi itu ada joget perempuan seperti joget nari-nari. Saya nggak sepakat itu. Kalau dikatakan misalnya itu berdosa, saya menerima itu berdosa. Perempuan joget-joget itu memang dilarang. Tapi tidak semua maulid Nabi, peringatan maulid Nabi itu begitu. Di kampung saya, di Medan, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 3, kami melakukan maulid Nabi itu sangat khidmat. Tak ada goyang-goyang, tak ada. Acara pertama pembukaan, acara kedua baca Quran, acara ketiga laporan panitia keuangan, acara keempat ceramah agama seputar maulid Nabi, acara ke-9 makan, jedah, lalu penutup. Di mana bid'ahnya? Kita fokus sajalah, fokus dengan apa yang disampaikan para ustadz-ustadz Wahabi, termasuk Harry Pras nih, saudara Harry Pras. Kalian mengatakan bahwa bid'ah itu tidak ada yang bid'ah itu enggak ada yang hasanah, semua bid'ah itu dhalalah. Walau sendiri kalian pun tak paham dengan hadis itu sesungguhnya. Kalian belum pernah baca kitab Ahkamu Kullu wa Ma'alahi Tadul, cuma 80-an lembarnya. Baca dulu itu, baru kalian paham hadis itu. Tapi oke lah, kita ikuti alur pikiran kalian bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Oke. Bahwa setiap yang tidak ada di zaman Nabi, yang tak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Oke, kita ikuti pikiran kalian. Tapi kita sepakati dulu ya, yang belum pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Lalu adalah orang-orang asal yang mengatakan dalam zaman Nabi enggak ada unta, sekarang ada mobil, itu bid'ah. Lalu kemudian zaman Nabi tidak ada mic, sekarang sudah ada mic, bid'ah. Lalu kalian menyangkal. Apa sangkalan kalian wahai para Wahabi saat itu? Bahwa yang bid'ah maksud Nabi pada hadis ini adalah ibadah, bukan hal-hal muamalah. Berarti kesimpulannya mobil walaupun tak ada zaman Nabi itu bukan bid'ah karena itu muamalah. Karena itu bukan ibadah. Kita sepakat itu. Saya juga sepakat. Mic itu tidak bid'ah karena itu bukan ibadah. Itu adalah alat. Jadi kalaulah memang kita fokus, kita sepakati bersama-sama bahwa bid'ah itu adalah ibadah yang belum pernah dilakukan Nabi, sama-sama kita kunci itu. Baik, kita kunci perbuatan ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Pertanyaan saya, siapa yang bilang maulid Nabi itu ibadah? Kami pada Aswaja mengatakan bahwa maulid Nabi itu bukan ibadah, itu peringatan. Berbagai macam cara orang mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi. Ada dengan Senin Kamis, ada yang mengenang hari lahir Nabi dengan melakukan maulid Nabi. Toh yang diisi di situ kan baca Quran. Salah baca Quran rupanya. Toh yang di dalam maulid Nabi itu ada ceramah. Salah rupanya ceramah di dalam masjid. Salah rupanya ceramah dalam masjid yang dibahas di maulid Nabi tentang sejarah Nabi, lahir Nabi.
yang selalu diulang-ulang setiap tahun, salah rupanya. Oh, karena setiap tahun Maulid Nabi, kenapa dibuat peringatan Maulid, ceramah Maulid Nabi harus setiap tahun, setiap hari, kenapa? Kalau itu kalian katakan bid'ah, kenapa kalian mengaji setiap malam Kamis, malam Jumat, atau malam Rabu? Di tempat saya ini ada di Jerman, Medan Denai. Mereka para Wahabi itu buat pengajian setiap malam habis Isya, setiap malam Rabu. Pertanyaan saya, mana dalilnya Rasulullah mengaji setiap malam Rabu habis Isya? Bid'ah. Padahal Rasulullah itu tak pernah buat pengajian habis Isya. Rasulullah itu habis Isya tidur. Karena Rasulullah biasanya buat pengajian itu habis sholat subuh. Bid'ah dolalah finnar, kalian para Wahabi mengadakan pengajian setiap malam Rabu habis Isya. Kalau mau boleh setiap subuh. Nabi Muhammad buat pengajian setiap subuh, bukan setiap malam Rabu. Dikhususkan pengajian malam Rabu. Bid'ah itu. Lalu kemudian kalian menjawab, itu kan sarana pembelajaran. Namanya belajar kapanpun boleh. Kenapa nggak begitu logika kalian ke Maulid Nabi? Kenapa? Itu juga kami buat Maulid Nabi itu sarana belajar, mengajarkan anak-anak itu tentang sejarah Nabi. Lalu kamu boleh judulnya Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Salahnya di mana? Maulid Nabi itu di mana? Sementara kami mengatakan itu ada peringatan, bukan ibadah. Anehnya, yang kalian mengatakan Maulid itu bid'ah itu adalah ibadah yang tak pernah dilakukan Nabi, itulah bid'ah. Anehnya, Ustadz Firanda melakukan ibadah yang tak pernah dilakukan Nabi. Nggak kalian sangkal, nggak kalian katakan itu bid'ah. Apa contohnya? Ini contohnya, saya tunjukkan videonya, kalian tengok ini. Pakai mata kalian, pakai biji mata kalian tuh. Bahkan dia menyuruh boleh sholat tarawih pakai HP kalau nggak banyak hafalannya. Kalau misalnya pas bacaan berdiri, habis sholat, habis baca Al-Fatihah, baca ayat itu pakai HP, pakai Al-Quran digital semampu. Pas ruku kantongi. Saya ingin tanya, pernahkah Nabi melakukan itu? Sholat baca HP? Gak ada. Kalau hafalan kalian sedikit, tak usah sok-sok mau lama, luar kepala aja, maka hafal Al-Quran tuh. Jangan pula pakai HP. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pertanyaan saya, Hari Pras, pernahkah Rasulullah sholat tarawih megang HP karena nggak ada hafalannya, lambat hafalannya, kurang? Oh, sholat tarawih baca surah Al-Kahfi, nggak hafal surah Al-Kahfi, akhirnya megang Quran digital di HP itu. Itu apa itu? Itu kan ibadah bid'ah itu. Sholat kok baca, pegang HP. Sementara Nabi nggak pernah melakukan itu bid'ah. Oh, kalian sangkal lah. Apa sangkalan kalian? Oh, itu kan itu kan kan hantu beribadah Ada jelasan kalian. Kalau kalian melakukan itu sunnah, tapi kami yang melakukannya kalian katakan bid'ah, itu namanya paradoks, itu namanya tendensius, itu namanya standar ganda. Kalau mau lihat ciri-ciri Wahabi, begitulah dia. Standar ganda, tendensius, dan paradoks. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu masalah maulid ya. Saya katakan ya, di masjid kami Maulid Nabi, pertama pembukaan, yang kedua baca Quran. Baca Quran tuh haram merupakan Quran tuh. Yang kedua kata-kata sambutan, haram merupakan kata-kata sambutan tuh, laki-laki yang bicara, bukan perempuan. Lalu ceramah agama, yang dibahas ceramah agama itu dari mulai lahir Nabi, siapa anak-anak Nabi, semuanya sampai akhirnya seputar Nabi. Tapi kalian bid'ahkan itu. Sementara kalian mengkhususkan pengajian malam Rabu bisa nggak bid'ah. Na'udzubillah, itulah paradoknya Wahabi itu. Padahal kalau kita kompak saling menghargai, enak kali hidup di Indonesia ini. Menghargai perbedaan. Karena kawan punya dalil juga. Kalian punya dalil, kami punya dalil. Udah saling menghargai aja kita. Itu yang pertama. Kemudian para Wahabi itu mengatakan tahlilan itu bid'ah. Nabi nggak pernah tahlilan. Tahlilan, asal katanya tahlil. Apa tak ada tahlil? Ada tahlil, zikir tahlil ada. Hadis Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah, ketahuilah bahwa sebaik-baik zikir adalah, Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Tentunya kalian sepakat itu kan? La ilaha illallah itu adalah sebaik-baik zikir. Ini hadis sahih. Tapi ketika orang rame-rame malam Jumat, malam Senin perwitan baca tahlil rame-rame serentak, kalian bid'ahkan. Bid'ahnya di mana? Kalian ngaji rame-rame itu di mana? Rame-rame pengajian setiap hari Rabu kumpul megang buku, itu apa namanya itu? Hah? Bid'ah itu, zaman Nabi tak ada itu. Rame-rame kumpul setiap malam Kamis, dikhususkan, enggak ada itu setiap malam Nabi mengadakan pengajian, mendengarkan pengajian setiap malam Kamis atau setiap habis Isya, enggak ada. Nabi, ingat ya, Nabi Muhammad itu buat pengajian selalu habis salat subuh. Habis Isya Nabi Muhammad tidur. Tengok itu.
kisah Nabi, buku-buku Nabi. Perhatikan bahwa Nabi itu tidur habis Isya. Kalaupun Nabi gak tidur habis Isya, berarti itu ada masalah yang harus diselesaikan, masalah umat. La ilaha illallah. Di mana salahnya la ilaha illallah? Jujur saya katakan, kalau ada orang berzikir la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, itu salah memang. Dari terjemahan itu payah, dah salah itu. La ilah, la ilah, dah salah. Tapi kalau ada orang khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdua, bertiga, la ilaha illallah, di mana salahnya? Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Lalu kan katakan orang berzikir la ilaha illallah itu masuk neraka. Jadi betul lah Allah itu. Padahal seorang yang akhirnya hidupnya mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Jadi poin saya kepada sahabat-sahabat Wahabi, mari kita hargai perbedaan kita. Karena para aswaja juga punya dalil. Apalagi diambil dari kitab-kitab ternama, kitab-kitab yang ditulis ulama. Jangan mentang-mentang gak sesuai dengan pendapat kalian bid'ahkan, gak boleh itu. Itu namanya kalian merusak ukhuwah Islamiyah. Sama seperti Ustadz Zawad. Ustadz Zawad itu menyesatkan kunut subuh. Ustadz Zawad sebelum mati dia pernah berceramah bahwa sholat subuh itu, kunut subuh itu bid'ah. Imam Syafi'i mengambil dari hadis matruk. Ya Allah ya Karim. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, berarti neraka itu. Orang sholat subuh baca kunut neraka itu. Tapi anehnya para Wahabi suka dia sholat di masjid-masjid aswaja, di belakang imam pula tuh. Udah tahu lah imamnya itu masuk neraka. Udah tahu lah imamnya itu melakukan bid'ah, baca zikir berjamaah subhanallah subhanallah Allahu akbar. Itu kan bid'ah menurut kalian, itu masuk neraka. Tapi kalian sholat di belakangnya, apa namanya itu? Jelas imamnya masuk neraka bid'ah, tapi kan di belakang ikut di dalam belakangnya. Itu namanya sebuah kebodohan. Mending kalian buat masjid aja sendiri. Namanya masjid Wahabi, masjid apa namanya? Kalian sholat di situ nggak apa-apa. Kami nggak marah. Masih lagi sholat di masjid aswaja, sholat di belakang imam, pakai kunut, berani kalian mengatakan bid'ah. Jangan kalian katakan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang ngerikan itu. Kalau kalian katakan bid'ah berarti masuk neraka. Kalian ikuti imam yang masuk neraka. Ya Allah ya Karim. Sekali lagi saya katakan, Wahabi itu 3. Pertama tendensius, yang kedua paradok, yang ketiga standar ganda. Mudah-mudahan yang nonton video ini, para Wahabi yang menonton video ini terbuka hatinya, lalu kemudian tak usahlah kembali ke aswaja, tak usah. Tapi saya menginginkan bahwa mari sama kita saling menghargai, jangan saling mencaci, supaya ukhuwah Islam kita ini terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.